Hai friends, semoga semua dalam keadaan baik dalam perlindungan Tuhan. Kali ini saya mau bercerita tentang apa yang saya alami Kamis lalu. Berawal dari 2 bulan lalu, saya resign, mengundurkan diri dari pekerjaan saya yang sudah hampir 6 tahun saya jalani. Di sini saya posisinya tidak dikeluarkan. Tapi karena ada perubahan peraturan dari pusat yang tidak sejalan dengan hati nurani saya, maka saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Sekalipun General Manager memberi waktu saya dalam 3 bulan, siapa tahu saya mau berubah pikiran dan tidak jadi keluar. Tapi kali ini saya bulatkan keputusan saya untuk mengundurkan diri baik-baik. Setelah dalam keadaan tidak bekerja itulah saya bersyukur sekali punya banyak waktu luang, jadi bisa ketemu YouTube-nya Ibu Debbie Basir. Dan saya merasakan jiwa saya makin dibentuk menjadi manusia baru. Dari awal anak saya kuliah, saya sudah bilang pada suami, beri saya kesempatan untuk komitmen membiayai kuliah anak saya sampai selesai. Dan suami menyetujui. Suami memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi uang mingguan untuk anak, buat sewa apartemen dan kebutuhan harian, karena anak kami tinggal beda kota dengan kami. Singkat cerita, dengan komitmen saya untuk membiayai kuliah anak sampai selesai, uang simpanan hasil kerja saya tidak cukup kalau saya tidak mencari pekerjaan lagi. Jadi, saya berusaha lagi untuk mencari pekerjaan. Dalam proses pencarian kerja memang tidak mudah, apalagi umur saya tidak tergolong masih muda. Tapi saya tetap berkeyakinan Tuhan pasti buka jalan. Saya melamar ke 3 perusahaan yang saya cek punya kredibilitas baik. Waktu saya melamar ke 3 perusahaan itu kan berbeda-beda. Ada yang bedanya hampir 1 bulan, ada yang beda 2 mingguan. Dalam penantian saya untuk menunggu jawaban ini yang menurut saya lucu, menarik sih menurut saya. Pada hari Rabu lalu, saya bercanda pada suami. Sekarang ini saya bisa merasakan hati bapak yang rindu anaknya kembali pulang. Karena menanti kabar dari perusahaan-perusahaan itu seperti cerita Bapak di Alkitab yang menanti anak bungsunya pulang ke rumah. Suami saya tersenyum sambil bilang, iya ya, dan gak tahu bakal kapan anak bungsunya pulang. Seperti kabarmu juga gak tahu kapan bakal ada kabarnya. Terus saya bilang, ya Tuhan, tolong bantu dijawab. Mau diterima atau tidak, gak apa-apa. Paling gak saya gak dalam posisi gantung tanpa kabar begini. Pokoknya saya percaya Tuhan pasti kasih yang terbaik. Nah, besoknya Kamis itu yang buat saya terkaget-kaget. Karena saya dapat email dari ketiga perusahaan itu dalam waktu yang hampir bersamaan. Padahal waktu saya ngelamar kerja kan berbeda-beda. Nah ini bisa dijawab ketiga-tiganya langsung dalam waktu yang berdekatan. Buat saya ini ajaib gitu loh. Sekalipun hasilnya saya belum beruntung, belum sukses maksudnya untuk bergabung dengan perusahaan mereka. Tapi saya bisa tenang karena tidak dalam penantian terus. Saya bilang ke Tuhan, terima kasih ya Tuhan sudah dijawab penantian saya. Sekalipun tiga-tiganya berkata no. Buat saya no artinya next opportunity. Kesempatan lain yang Tuhan siapkan terbaik untukku. Di sini saya mau bacain ayat dari Ulangan 31 ayat 6 dan 8. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau.
Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 8, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dari penguat ayat firman Tuhan di atas, saya tetap melamar pekerjaan yang sekiranya cocok untuk saya. Dan dengan pengalaman yang ada, Tuhan yang akan berikan yang terbaik. Jadi dalam proses ini saya tidak mau bersungut-sungut karena saya yakin Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang hidup, yang sudah siapkan yang terbaik bagi saya dalam waktunya Tuhan. El Shaddai. Amin.